Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Zidan, kelas dengan NIM 1924117 dengan kelas 19337. Di sini saya akan menjelaskan dengan artikel tema anti korupsi. Korupsi musuh bersama yang harus dihentikan. Korupsi merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi terbesar di Indonesia sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas. Artikel ini akan membahas pengertian korupsi, dampaknya, serta langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang dapat dilakukan oleh semua pihak. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau individu untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti menerima suap, menyalahgunakan anggaran, atau melakukan nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, terus dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara. Korupsi memiliki dampak yang merusak dan luas secara ekonomi. Korupsi mengurangi pendapatan negara sehingga anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berkurang. Contoh kasus korupsi di Indonesia. Beberapa kasus terkenal menunjukkan betapa merajalelanya korupsi pada tahun 2020. Kasus suap di Kementerian Sosial melibatkan pejabat tinggi yang menyalahgunakan dana bantuan sosial. Kasus lain adalah korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, di mana pengelolaan dana investasi yang buruk menyebabkan kerugian negara hingga 16,8 triliun rupiah. Yaitu nih langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Itu ada pendidikan dan kesadaran. Mulai dari sekolah, masyarakat perlu diajari tentang bahaya korupsi. Kampanye seperti poster atau artikel anti korupsi dapat meningkatkan kesadaran. Reformasi sistem. Pemerintah harus memperkuat lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan memberikan kewenangan penuh dan melindungi pegawainya dan dari intervensi politik. Transparansi dan akuntabilitas. Semua transaksi pemerintah harus diawasi melalui sistem e-procurement dan audit rutin. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi seperti Lapor untuk melapor dugaan korupsi. Jadi kesimpulannya, bersama lawan korupsi bukanlah takdir, melainkan masalah yang dapat diatasi dengan komitmen bersama. Dengan meningkatkan transparansi, memperkuat hukum, dan membangun budaya integritas, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih adil dan sejahtera. Mari kita mulai dari diri sendiri. Jangan biarkan minyak tumpah di meja pejabat merusak masa depan bangsa. Jika Anda menemukan dugaan korupsi, laporkanlah ke KPK atau polisi. Bersama kita menciptakan Indonesia bebas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.